Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rohma, saya dari kelompok 16. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di negara Inggris. Yang pertama itu ada faktor-faktor pendorong perkembangan Islam di Inggris. Yang pertama itu adanya kehadiran tokoh mu'alaf pada masa awal seperti William Henry. Dia tuh mendirikan sebuah masjid pertama di Liverpool pada tahun 1889 yang membuka jalan bagi Islam untuk di tanah Inggris. Yang kedua itu di era modern, angka konservasi terus meningkat, terutama di kalangan wanita, di kaum intelektual, memberikan gambaran bahwa Islam tuh agama yang relevan secara kontemporer. Yang ketiga itu adanya sekolah-sekolah muslim dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam seperti pemindahan Universitas Islam Toledo ke Inggris yang menunjukkan komitmen terhadap pengembangan Islam, perkembangan ilmu keislaman dan pembinaan generasi muda. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam di negara Inggris, yaitu media massa barat tuh seringkali mengaitkan Islam dengan ekstremisme. Ekstremisme itu di mana orang itu mu'alaf tuh bukan karena kemauan diri dia sendiri, tapi karena adanya misalnya kamu kalau misalnya nggak masuk Islam, saya tonjok. Nah itu tuh ekstremisme. Jadi dia tuh ngajak tapi ngerasa kayak ngajaknya tuh karena adanya keterpaksaan. Jadi kalau misalnya nggak masuk Islam, kamu tuh ditonjok gitu sama orang itu. Terus yang kedua itu adanya peningkatan jumlah serangan fisik secara verbal, fisik ataupun secara verbal terhadap muslim, terutama terhadap kayak wanita-wanita yang berhijab, yang menunjukkan sentimen anti muslim yang muslim yang di berbagai masyarakat di Inggris. Terus yang ketiga itu ada masyarakat seringkali menghadapi diskriminasi dalam pasar kerja, pendidikan, sektor publik dan lainnya yang dapat menghambat suatu mobilitas sosial dan ekonomi mereka. Selanjutnya ada cerita perkembangan Inggris di era modern ini. Islam mulai dikenal di Inggris itu pada abad ke-8 sampai 10 lewat perdagangan dengan perdagangan muslim. Hubungan ini semakin kuat pada abad ke-16 ketika Inggris membuka kerjasama diplomatik dengan kerajaan Islam seperti Utsmani dan Persia. Pada abad ke-16, pelaut dan pelajar muslim mulai menetap sehingga berdirinya masjid pertama di Woking pada tahun 1889. Perkembangan besar terjadi pada modern itu awal 1950 sampai dengan 1970 setelah Perang Dunia Kedua tentang Hiroshima dan Nagasaki. Terus saat Inggris menerima banyak imigran muslim dari Pakistan, Belandis, India Timur, dan Afrika. Gelombang ini membentuk komunitas muslim yang besar dan stabil dengan masjid serta pusat-pusat Islam mulai didirikan. Selanjutnya tuh ada di masa modern sekarang, Islam menjadi agama terbesar di Inggris dengan lebih dari 30 juta pemeluk. Banyak masjid-masjid besar juga di sana, sekolah-sekolah Islam juga, universitas Islam, organisasi muslim. Terus juga di sana tuh kayak media-media massa juga udah mulai berkembang pesat. Jadi Islam tuh tumbuh banget lah di sana tuh, istilahnya bagian penting banget Islam di negara Inggris pada masa kini. Di sini saya akan menceritakan biografi, kehidupan dan pendidikan tokoh Muhammad Iqbal. Ini tokohnya.
Muhammad Iqbal itu lahir 9 November 1877 di Pakistan, wafat pada 21 April 1938 di India, Britania. Iqbal ini berasal dari keluarga yang sederhana namun religius. Ia memulai pendidikan di sekolah tradisional yaitu madrasah dan melanjutkan di Satos Mission College di Slaikot. Ia melanjutkan studi Grosvenor College di Lahore. Terus di sinilah ia mulai dikenal karena kemampuan puisinya dan menjadi murid dari filsuf ternama yaitu Sir Thomas Arnold. Ia mendapatkan gelar Master of Arts atau MA dalam bidang filsafat. Di Inggris tuh dia pada tahun 1905 sampai 1907. Iqbal berangkat ke Eropa untuk melanjutkan studi. Ia belajar filsafat di Trinity College, Universitas Cambridge, Inggris. Selama di London, ia juga menyelesaikan studi hukum di Lincoln's dan memenuhi syarat sebagai pengacara. Terus dia melanjutkan juga ke Jerman. Ia meraih gelar di Jerman itu pada tahun 1007 sampai 1008. Dia mendapat gelar PhD dan Universitas Munich di Jerman dengan disertai tentang perkembangan metafisik di Persia. Lalu tuh ada karya-karyanya. Dia tuh bukan hanya sekedar seni, tetapi mengandung pesan filosofis dan ideologis yang mendalam. Ia juga menggunakan puisinya untuk membangkitkan semangat umat muslim agar bangkit dari kejumudan. Di sini saya akan menceritakan kelebihan dari tokoh Muhammad Iqbal. Iqbal adalah orang pertama yang secara empiris mengusulkan gagasan-gagasan tentang negara-negara terpisah untuk Muslim di India, yang kemudian terwujud sebagai Pakistan. Ini menunjukkan visi politik jauh dari ke depan. Selanjutnya saya akan menceritakan motivasi apa yang bisa diambil dari seorang pelajar dari jejak tokoh Muhammad Iqbal untuk kemajuan Islam di abad modern. Sebagai pelajar, kita tidak boleh menjadi menara gading, yaitu berilmu tinggi namun terisolasi. Gunakan ilmu kalian untuk memecahkan sebuah masalah yang nyata yang ada di masyarakat, berperan aktif dalam kegiatan sosial dan mengamalkan ilmu untuk menciptakan perubahan positif sesuai dengan ajaran Islam yang progresif. Sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.